Pemirsa, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyelidikan dugaan markup dalam proyek kereta cepat Wush. KPK mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang dapat memperkuat proses penyelidikan. Berbagai pihak mulai menyuarakan kejanggalan di balik proyek kereta cepat Indonesia-China KCC atau WUSH. Dari sikap Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang menolak APBN digunakan untuk membayar utang WUSH, berujung dugaan markup proyek akibat pembengkakan biaya atau cost of run proyek kereta cepat hingga 116 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Juru bicara KPK enggan merinci data yang dibutuhkan untuk menaikkan kasus dugaan korupsi WUSH ke tahap penyidikan. Semua informasi dan termasuk warga akan ditelaah penyidik KPK untuk mempertajam penyelidikan. Jadi kami sangat terbuka jika ada masyarakat yang memiliki informasi dan data. Tentu itu akan menjadi pengayaan terhadap proses investigasi yang sedang kami lakukan. Dalam waktu dekat ini akan manggil pihak-pihak KCIC-nya nggak, Mas? Atau udah? Terkait dengan pihak-pihak yang nanti akan diminta keterangan, tentu karena ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail pihak-pihak tersebut. Namun kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini, tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada para pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan proyek kereta cepat Indonesia-China KCC atau WUSH bukan untuk mencari laba namun untuk investasi sosial. Jokowi meminta masyarakat memahami terlebih dahulu akar permasalahan kemacetan parah di Jakarta dan Bandung yang mengakibatkan negara rugi puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menyoroti sejak dimulainya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Zainur mendorong KPK agar memeriksa secara menyeluruh pihak-pihak pengambil keputusan dalam proyek kereta cepat WUSH. Jelas ini tidak wajar, ya. Apakah tidak wajar itu merupakan pelanggaran atau dari sisi tindak pidana korupsi atau bukan? Itu yang harus dilakukan teliti oleh KPK, telah oleh KPK. Yang pertama adalah dieksaminasi proses pengambilan keputusan. Mengapa memilih A, kenapa bukan B? Kenapa? Karena awalnya Jepang gitu ya. Awalnya adalah G2G dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia. Kemudian dialihkan ke Cina gitu ya, kemudian dibentuklah KCIC ini. Nah, eksaminasi pengambilan keputusan itu perlu dilakukan untuk menilai apakah pengambilan keputusan itu dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di sisi lain, KPK ternyata sudah menyelidiki dugaan korupsi di proyek kereta cepat Indonesia-China KCC atau WUSH sejak awal tahun 2025 lalu. Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah busuk sejak awal perencanaan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.